Kita nggak misa karena masih punya kerjaan lembur. Kita tidak berbuat kasih karena merasa diri terus-menerus masih kurang. Kita tidak mau menolong sesama karena sedang marah terhadap sesama itu. Mari kita tempatkan keselamatan jiwa sesama, keselamatan jiwa kita lebih tinggi daripada harta tanda petik yang kita punya dalam hidup ini. Para romo, para suster, frater, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi berkah dalam. Ayat terakhir dari Injil hari ini mengatakan kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Mari kita bersukacita dan bergembira. Juga karena pada pagi hari ini kita berkumpul bersama, bersekutu dengan Tuhan Yesus yang mempersembahkan hidupnya demi keselamatan kita. Mari kita bersukacita dan bergembira karenanya. Di awal sukacita dan kegembiraan ini, agar kita penuh mengalaminya, kita sesali segala dosa dan kesalahan kita mohon ampun agar layak merayakan peristiwa yang menyelamatkan ini. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena Engkau berkenan kepada semua orang yang mencari kedamaian abadi. Gembalakanlah kami domba-dombamu dalam satu kawanan bersama Yesus Kristus Putramu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Nubuat Mika. Nabi berkata, "Ya Tuhan, dengan tongkat-Mu gembalakanlah umat-Mu, kambing domba milik-Mu sendiri. Mereka terpencil, mendiami rimba di tengah-tengah kebun buah-buahan. Biarlah mereka merumput di Basyan dan Gilead, seperti pada zaman dahulu kala. Perlihatkanlah kepada kami tindakan-tindakan ajaib, seperti pada waktu Engkau keluar dari Mesir. Adakah Allah lain seperti Engkau, yang mengampuni dosa-dosa dan memaafkan pelanggaran yang dilakukan oleh sisa-sisa miliknya sendiri, yang juga tidak murka untuk selama-lamanya, melainkan berkenan pada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Kiranya Engkau menunjukkan setiamu kepada Yakub dan kasih-Mu kepada Abraham, sebagaimana telah Kau janjikan dengan sumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman purbakala." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan adalah penyayang dan pengasih. Tuhan adalah penyayang. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, janganlah lupa akan segala kebaikannya. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang menebus hidupmu dari liang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa
Tuhan beserta kita, sekarang dan selamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dia, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik dan pakaikanlah kepadanya. Kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya, apa arti semua itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkan kembali anak itu dengan selamat. Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku
belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing pun untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Kesimpulan sementara dari Injil pada pagi hari ini adalah kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Mari kita bersukacita dan bergembira. Saya katakan sebagai kesimpulan sementara, karena ini masih terbuka untuk kita. Apakah kita mau bersukacita atau bergembira atau tidak di dalam kehidupan ini sebagai orang-orang yang dikasih dan dipilih oleh Tuhan. Kata-kata dari Bapak ini juga diungkapkan atau disampaikan kepada para pembantunya. Kita bersukacita dan bergembira. Itu juga yang secara konsisten disampaikan kepada anak yang pertama yang sedang marah. Kita patut bersukacita dan bergembira. Saudara-saudari yang terkasih, kita tentunya sebagai orang beriman patut bersukacita dan bergembira. Mengembangkan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seorang pelajar akan bersukacita dan bergembira ketika mendapatkan nilai bagus. Patutlah anak itu bergembira dan bersukacita. Seorang ibu ketika anaknya kedapatan rajin, ceria, dan bersihan, tentu juga patut bersukacita atas perkembangan dari anak-anaknya. Seorang suami tentu perlu bersukacita ketika melihat istrinya tetap cantik gitu ya, pintar mengurus rumah tangga, atau mungkin juga pintar mencari duit, patut bersukacita. Seorang uskup patut bersukacita ketika imam-imamnya rajin, ketika imam-imamnya kreatif dalam berpastoral, juga di dalam masa-masa yang sulit. Ketika hidup para imam kuat di dalam doa dan juga di dalam karya. Ketika imamnya, para suster, bruder, mampu menghayati hidup panggilannya, menghayati 3 kaulnya dengan berbuah bagi gereja. Seorang romo tentu juga bersukacita ketika umatnya banyak yang ngaku dosa. Bersukacita enggak ya? Ketika umatnya mengaku dosa, banyak yang mengaku dosa, atau malah bersedih, capek gitu ya, mungkin. Kita patut bersukacita karena kembalinya orang-orang kepada Tuhan. Dalam bacaan Injil tadi diungkapkan bahwa Bapa tadi tidak berpikir soal kerugian yang ditanggungnya, tidak berpikir mengenai kelakuan anaknya yang sudah menghambur-hamburkan hartanya. Tidak berpikir seperti itu, tetapi ketika anaknya kembali, begitu saja dia bersukacita dan bergembira karena ia telah kembali dengan selamat.
Seorang romo tentu akan bersukacita jika pelayanannya dapat dinikmati, dapat membuahkan hasil atau perkembangan dalam diri umat yang dilayaninya, perkembangan iman, harapan, dan kasih. Jika keluarga-keluarga mengadakan pendalaman iman APP di keluarga-keluarga dan membuat keluarga makin bersekutu di dalam pelayanan kasih. Saudara-saudari yang terkasih, ada banyak alasan yang membuat kita bisa patut bersukacita dan bergembira. Tetapi kadang-kadang kita kedapatan tidak gembira ketika orang lain lebih daripada kita. Ketika orang lain lebih daripada kita, lebih pintar, lebih lihai, lebih bijaksana, lebih cantik, lebih beriman, lebih diberkati, lebih dikasihi oleh Tuhan, oleh sesama. Kadangkala iri kita dalam hidup ini muncul. Si sulung tidak bahagia karena si bungsu adiknya kembali dan dipestakan oleh orang tuanya secara besar-besaran. Tentu orang tuanya mempunyai alasan yang mendasar mengapa anaknya yang kembali itu dipestakan besar-besaran. Dia memandang keselamatan jiwa lebih daripada harta yang hilang itu. Saudara-saudari yang terkasih, kadangkala ditemui harta ditempatkan lebih tinggi daripada keselamatan jiwa, daripada kebaikan yang perlu diusahakan. Kita bisa saja lalu tidak berdoa karena sudah capek, karena tidak punya waktu. Kita enggak misa karena masih punya kerjaan lembur. Kita tidak berbuat kasih karena merasa diri terus-menerus masih kurang. Kita tidak mau menolong sesama karena sedang marah terhadap sesama itu. Mari kita tempatkan keselamatan jiwa sesama, keselamatan jiwa kita lebih tinggi daripada harta dalam tanda petik yang kita punya dalam hidup ini. Saudara-saudari, mari kita bersukacita, bergembira karena kita ini dikasihi, dicintai oleh Tuhan, karena kita boleh menerima berkat dari Tuhan dan diterima secara penuh oleh Tuhan. Mari kita berdoa agar para imam kita mengalami sukacita dan kegembiraan. Khususnya di Sabtu yang pertama ini, mari kita doakan mereka. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber belas kasih, kami bersyukur atas besarnya kerahiman-Mu yang Kau tunjukkan kepada kami dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu terkasih. Semoga kami pun mengasihi sesama dengan setia sampai kehidupan abadi. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.